Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, balik lagi nih. Jadi video sebelumnya kita sudah membahas mengenai tahapan tes untuk CPNS. Nah, yang pertama kemarin sudah kita bahas tes administrasi. Nah, yang tahap selanjutnya yaitu tahap 2, tes SKD, seleksi kemampuan dasar. Nah, ada beberapa tahapan di SKD ini ada beberapa poin yang diujiankan atau yang dites. Nah, saya sudah menyiapkan naskah berkas yang akan saya sampaikan untuk video kali ini. Nah, dari SKD itu ada 3 tes. Jadi di dalamnya ada TKP, TWK, dan TIU. Nah, apa itu TKP, TWK, dan TIU? Saya akan bahas selanjutnya ya. Jadi yang pertama yaitu TWK. TWK itu singkatan dari tes wawasan kebangsaan. Nah, itu terdiri dari 30 soal. Sesuai dengan namanya, TWK merupakan tes yang berisi pengetahuan umum seputar kebangsaan. Nah, dari TWK ini ada poin-poinnya di dalam soal. Yang pertama itu ada nasionalisme, yang kedua ada integritas, yang ketiga ada bela negara, yang keempat ada pilar negara, dan yang kelima bahasa Indonesia. Nah, yang pertama yaitu nasionalisme yang bertujuan mewujudkan kepentingan nasional. Yang kedua ada integritas, yaitu bertujuan menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, serta konsistensi untuk mencapai tujuan nasional. Lalu ada bela negara yang bertujuan agar mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Lalu ada pilar negara yang berkaitan dengan pemahaman dan penilaian nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir tadi ada bahasa Indonesia, yaitu agar mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, lalu selanjutnya yang kita akan bahas yaitu TIU. Nah, TIU itu adalah tes integritas umum berjumlah 35 butir soal yang bertujuan untuk menilai penguasaan seputar. Nah, TIU ini juga ada beberapa poinnya, ada 3 poin. Yang pertama, kemampuan verbal. Yang kedua ada kemampuan numerik. Nah, yang ketiga ada kemampuan figural. Oke, kita bacakan satu-satu. Yang pertama, kemampuan verbal. Di dalamnya ada 3 poin lagi. Yang pertama analogi, yang kedua silogisme, yang ketiga analitis. Nah, analogi yakni perbandingan dua konsep kata yang berhubungan dan menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Yang kedua ada silogisme, yakni menguji kemampuan menarik kesimpulan dari 2 pernyataan yang diberikan. Yang terakhir ada analitis, bertujuan mengukur kemampuan untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan dari informasi tersebut. Lalu yang kedua tadi ada kemampuan numerik ya. Nah, di kemampuan numerik ini juga ada beberapa poin. Yang pertama berhitung, yang kedua deret angka, yang ketiga perbandingan
kuantitatif, dan yang terakhir ada soal cerita. Nah, yang pertama berhitung, yaitu untuk mengukur kemampuan hitung sederhana. Lalu ada deret angka untuk mengukur kemampuan dalam melihat pola hubungan angka. Lalu ada perbandingan kuantitatif, yaitu untuk mengukur kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Lalu yang terakhir ada soal cerita, yaitu untuk mengukur kemampuan analisis kuantitatif berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, yang terakhir ada kemampuan figural. Nah, kemampuan figural ini juga ada beberapa poin. Yang pertama analogi, yang kedua ketidaksamaan, dan yang terakhir serial. Nah, analogi yaitu untuk mengukur kemampuan bernalar melalui perbandingan dua gambar yang berhubungan dan menggunakan konsep hubungan itu pada situasi lain. Lalu ada ketidaksamaan untuk mengukur kemampuan melihat perbedaan beberapa gambar. Dan yang terakhir ada serial, yaitu untuk mengukur kemampuan dalam melihat pola hubungan terbentuk gambar. Nah, tadi kita sudah bahas dua ya, berarti TWK dan TIU. Dan yang terakhir ada TKP. TKP itu singkatan dari tes karakteristik pribadi yang berjumlah 45 butir soal. Nah, termasuk 10 soal baru yang disebutkan sebelumnya. Tes ini bertujuan untuk menilai keterampilan peserta dalam bekerja. Ya, peserta itu maksudnya calon CPNS ya. Nah, juga ada beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang pelayanan publik, yang kedua jejaring kerja, yang ketiga sosial budaya, yang keempat teknologi informasi dan komunikasi, yang keempat ya, yang kelima ada profesionalisme, dan yang terakhir ada anti radikalisme. Oke, kita jabarkan satu-satu. Yang pertama ada pelayanan publik, yaitu berkaitan dengan perilaku keramah tamahan dalam bekerja. Lalu ada jejaring kerja, berkaitan dengan hubungan kerjasama dalam berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Lalu ada sosial budaya yang berkaitan dengan cara kerja dalam bermasyarakat majemuk yang terdiri atas beragam suku, agama, budaya, dan sebagainya. Lalu ada teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Lalu ada profesionalisme yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Lalu yang terakhir ada anti radikalisme, yaitu berkaitan dengan pengetahuan anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Oke. Nah, terus tadi sudah saya jabarkan mengenai seleksi kemampuan dasar. Nah, untuk selanjutnya apabila teman-teman lulus tes seleksi kemampuan dasar, nah biasanya ini di tiap poin seperti TKP, TIU, dan TWK itu ada passing grade, nilai minimal yang ditetapkan oleh panitia CPNS ya. Nah, jadi apabila sudah lulus, selanjutnya akan tes lagi. Jadi nggak selesai di SKD, tetapi ada lagi namanya SKB, seleksi kemampuan bidang, seperti itu. Mungkin sekian video dari saya mengenai seleksi kemampuan dasar. Nah, apabila teman-teman masih bingung, masih banyak pertanyaan mengenai tes kemampuan dasar CPNS, boleh silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.
intinya banyak berlatih, banyak belajar. Insya Allah kalau misalnya udah waktunya teman-teman lulus, insya Allah akan apa ya, udah rezekinya lah ibaratnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.